pembangunan bisa berdaya saing dan memiliki ilmu yang mumpuni dalam era yang baru saat ini. Selamat datang pada acara webinar STIMIK Insan Pembangunan dengan tema Merancang Android Apps Masih Berhargakah Jika Kita Pelajari Saat Ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk memulai acara pada hari ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan dan agama masing-masing untuk kelancaran, kemanfaatan, dan keberkahan acara webinar hari ini. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Ibu Ketua, Ibu Winanti, Eskom, Mkom, MM kepada Ibu Winanti, mohon sambutan dan support-nya untuk acara pagi hari ini. Oke, baik Bu Baby. Agak serak sedikit ya, mohon maaf. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber Pak Ipang yang saya hormati ya. Terima kasih sekali Pak Ipang sudah menyempatkan waktu untuk sharing knowledge di pagi hari ini dengan mahasiswa di Insan Pembangunan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mahasiswa dan yang seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada Bu Baby yang sudah membawakan acara, moderator ya yang tetap semangat di hari Sabtu yang harusnya di rumah bisa santai, tetapi hari ini bisa join ya, bisa bersama-sama dengan anak-anak mahasiswa dan peserta yang ada di webinar hari ini. Kemudian tidak lupa yang saya banggakan dan saya cintai seluruh peserta, sepertinya ada beberapa dosen. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dosen. Kemudian ada yang dari beberapa yang dari luar yang saya tidak kenal ini dari perguruan tinggi lain. Kemudian mahasiswa Insan Pembangunan, nah ini banyak sekali ya, alhamdulillah sudah mulai terbuka dan untuk terbuka untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya nanti mengembangkan soft skill ya. Kemudian mungkin saya tidak panjang lebar karena memang hari ini berbenturan dengan banyak agenda ya. Salah satunya hari ini ada pembagian dana hibah. Jadi kebetulan dosen-dosen STIMIK Insan Pembangunan mendapatkan beberapa hibah penelitian yang sangat luar biasa, walaupun jumlahnya tidak belum terlalu besar, tetapi kalau dilihat dari prestasi dan Insan Pembangunan menjadi dosen-dosennya tidak hanya mengajar, tetapi ya memang benar-benar melakukan riset tridharma ya, pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang benar-benar memang tridharma sudah terlaksana. Nah, kemudian harapan saya dengan adanya kegiatan webinar ini nanti mudah-mudahan akan berlanjut dengan aplikasi-aplikasi yang lain ya, aplikasi yang memang hubungannya dengan perkembangan teknologi. Nah, kemarin memang awal mulanya saya bercerita ya, awal mulanya webinar ini terselenggara karena saya habis dari Kominfo. Dari Kominfo diminta untuk tenaga ahli di bidang IT yang bisa dan menguasai Android gitu ya. Makanya wah ini harus buat webinar, kalau perlu workshop supaya anak-anak. Nah, kemudian tercetus ide webinar untuk Android. Nah, nanti nextnya mungkin langsung
praktek dalam bentuk workshop ya, kemungkinan nanti bisa ke arah situ supaya benar-benar mahasiswa dan peserta ini benar-benar dari segi implementasi aplikasi Android ini bisa maksimal, karena beberapa Pak perusahaan juga ini tadi kemarin terakhir Kominfo itu minta mahasiswa atau lulusan yang bisa menguasai Android terutama Flutter gitu ya. Nah itu. Nah, ini ada lagi yang minta lagi yang bisa menguasai Android lagi. Ya, saya juga belum share juga ke mahasiswa kira-kira siapa yang memang sudah siap untuk mengisi posisi itu gitu ya. Mudah-mudahan nanti sudah menemukan itu ketua jurusan siapa-siapa yang memang sudah siap, dan kita akan rekomendasikan untuk perusahaan atau departemen yang nanti menginginkan skill-skill yang hubungannya dengan Android. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan, tidak panjang lebar. Nanti silahkan selamat mengikuti webinar ini dengan tuntas ya. Mumpung ada pakarnya Android, Pak Ipang Sasono, silahkan bertanya, silahkan langsung menanyakan kepada sumber ahlinya ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, mahasiswa ini langsung menanyakan kira-kira bagaimana Android itu next ke depannya, masih terpakai atau tidak. Kalau terpakai berapa lama lagi kira-kira, kan bisa diprediksi kalau ini ya. Tanyakan aja sedetail-detailnya, mumpung ada ahlinya. Nah, kemudian saya cukupkan sampai di sini. Akhirussalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Winanti. Terima kasih untuk sambutannya, Ibu Win. Selanjutnya, Bapak Ibu peserta yang telah hadir, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Winanti, pada kondisi yang saat ini sangat tidak menentu, dan tadi juga disampaikan ternyata di luar sana banyak sekali kebutuhan untuk untuk Android. Selain itu, dalam kondisi yang sangat tidak menentu saat ini, bahwa bukan lagi sebuah pilihan, teknologi adalah alat terbaik yang bisa digunakan untuk keberlangsungan kehidupan dalam era yang penuh dengan keterbatasan, terutama keterbatasan dalam pertemuan secara langsung dan juga keinginan untuk memenuhi kebutuhan secara efektif dan efisien. Maka dari itu, menginjak ke acara inti, sebelumnya izinkan saya menyampaikan profil narasumber yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Adapun CV beliau, seperti yang tertera dalam layar, beliau sudah cukup lama bergelut di bidang IT, 12 tahun lebih di bidang IT, 5 tahun berada di posisi manajerial, dan beliau mulai dari technical support hingga saat ini sampai dengan posisi yang cukup strategis. Terakhir-terakhir ini, seperti yang disampaikan beliau di sini, beliau fokus pada optimalisasi implementasi ERP. Yang sebelumnya sudah banyak sekali pengalamannya, baik di PT Itachi Tan Indonesia, di PT Atri Distribusindo, lalu PT Gandum Mas Kencana, dan beberapa tempat yang lainnya. Dan berikut adalah profil pendidikan beliau, S2 di Universitas Budi Luhur, S1 di Teknik Swadharma, D3 di Amik Bina Sarana Informatika, dan semoga segera mengambil S3. Seperti itu ya, Pak Ipang. Selanjutnya, dengan semangat, mari kita sambut Bapak Ipang Sasono, Eskom Mkom. Kepada Bapak Ipang, mohon ilmunya, dan mari peserta kita semua kosongkan gelasnya supaya mendapatkan ilmu terbaik, dan acara hari ini ada manfaatnya dan ada ilmu yang kita ambil. Waktu dan tempat dipersilahkan, Bapak Ipang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Baby Tiara atas kesempatannya. Terima kasih juga buat Kampus Insan Pembangunan, terutama Bu Winanti Eskom MMM-Kom. Bentar lagi juga udah jadi doktor ya. Oke. Tidak panjang lebar, nanti di sini kita akan membahas tentang Android ya. Kita kupas tentang Android. Dan kalau background memang saya di sini lebih banyak jadi seorang praktisi ya daripada akademisi. Jadi memang
saat ini yang dibutuhkan itu bahwa pendidikan itu harus bisa bersinergi dengan dunia industri. Nah, makanya saya juga berkecimpung di dunia praktisi. Terus kita masuk ke materi bahwa kenapa kok saya memilih materinya bahwa apakah Android developer itu masih layak kita pelajari hari ini. Nah, ini sebuah pertanyaan besar bagi kita. Kita langsung aja ke materi. Oke. Nah, jadi sini tanpa mengurangi maknanya ya, di sini saya menggunakan pakai bahasa Inggris karena memang bukan karena saya mau sok bisa Inggris, tapi karena memang untuk kita belajar pemrograman khususnya Android itu kita harus paham dengan namanya bahasa Inggris minimal secara pasif, bukan aktif ya, tapi kita bisa reading. Oke. Jadi developing Android apps, it's worth learn Android development today. Jadi ini sebuah pertanyaan besar. Android ini kita dibuat itu di tahun 2008. Nah, sedangkan di tahun 2008 itu masih baru awal dan orang masih menganggap sebelah mata di industri. Contohnya bahwa si Nokia itu dia tutup mata dengan Android. Karena waktu zaman 2008 itu masih jaya-jayanya handphonenya Nokia dengan OS-nya dia, ya. Nah, dan banyak juga aplikasi-aplikasi seperti itu. Nah, makanya dan yang menyambut Android itu adalah Samsung. Nah, kenapa Samsung ini di Indonesia itu jadi leader kalau untuk Android? Karena dia mau mengambil kesempatan yang ada. Nah, di sini Android itu adalah operating system ya. Dia tuh paling populer di 2021. Jadi sekarang itu masih populer. Dari waktu pertama dia ada di 2008. Nah, di sini ada perbandingan antara aplikasi OS Android, Windows, iOS, OS X, dan others. Ini operating system ya. Ini perbedaannya bahwa Android itu 39% penggunanya. Jadi merajai dari teknologi. Nah, ini saya khususkan untuk mobile ya. Ini seluruh dunia. Ini 39% itu menggunakan Android. Ini sumbernya saya menggunakan state counter. Kemudian dari Indonesia itu sendiri bahwa pengguna Android di dunia tembus 3 miliar. Nah, jadi di Android penggunanya itu 3 miliar. 3 miliar aktif ya. Jadi yang nggak aktif nggak dihitung. Jadi kenapa dia bisa tahu aktif? Karena setiap pengguna Android itu rata-rata umumnya adalah bahwa dia akan menginstal Google Play. Karena orang nggak mungkin menggunakan Android tanpa dia registering ke Google Play. Ada beberapa yang mungkin negara Cina dia tidak menggunakan Google Play, nah itu tidak terhitung itu. Jadi ini dia ngelihat dari yang terregister di Google Play. Artinya kalau terregister di Google Play berarti dia aktif. Kemudian di Indonesia itu Kominfo 89% dia menggunakan smartphone ya. Smartphone-nya itu 89%. 89% itu berarti udah hampir berapa ya? Udah hampir semua penduduk menggunakan smartphone. Kemudian paradigma yang terjadi sekarang itu seperti apa? Jadi saat ini di 2021 atau 2020 itu penggunaan internet itu menjadi penggunaan yang sifatnya itu adalah basic ya atau wajib gitu. Jadi kalau ada internet, jadi apalagi kaum milenial, mereka kalau nggak ada handphone hidupnya hampa atau bingung. Misalkan satu hari aja handphone mati, dia akan buru-buru nyari charger, nyari listrik. Dan kemudian kalau udah ada listrik udah nyala, paket data habis, dia lebih pusing daripada diputusin pacar. Nah, itu
hal yang terjadi sekarang ini. Jadi mobile phone atau handphone, smartphone khususnya ya, dan internet itu menjadi kebutuhan basic. Tambah di tahun 2029 ya, 2019 di Indonesia baru mulai di 2020 bahwa COVID ini bisa untuk orang merubah sudut pandangnya mereka. Aktivitasnya juga dirubah. Yang tadinya itu dari harus tatap muka, misalkan kita mau belajar seperti ini harus tatap muka, kemudian kalau mau beli juga harus tatap muka. Sekarang dirubah menjadi digital, semuanya serba digital, dan itu meningkatkan penggunaan internet. Kemudian ada perubahan sudut mindset ya, sudut pandang seseorang bahwa segala sesuatu harus instan. Nah, itu juga menyebabkan peningkatan penggunaan internet. Karena sesuatu yang bisa instan itu adalah kita tinggal pesen, nanti diantar. Atau kita tinggal telepon, nanti ada yang ngantar. Nah, itu instan, semuanya bisa terjadi. Bahkan untuk ngajarin anak-anak, yang ditanya itu pasti tanya sama Google. Kalau ada masalah, halo Google, misalkan harga sekarang berapa, ibu-ibu rumah tangga pun akan bertanya. Meskipun ada orang yang senang dengan face to face, bahwa memang ada sebagian yang nggak bisa kita hilangkan face to face, tapi ketika kita mau berbelanja biasanya akan nyari harga di internet dulu. Kita akan cari harga di internet, oke, misalkan mau ke pasar nyari harga cabai atau harga bawang lah. Nah, itu kita akan cari di internet, oh harganya sekian. Nah, makanya baru kita akan ke toko offline. Itu hal yang sekarang dilakukan. Kemudian adanya perkembangan teknologi dan industri 4.0. Nah, sekarang udah mulai 5.0. Nah, ini mempengaruhi bahwa penggunaan dari smartphone ini sangat tinggi. Untuk melihat bahwa kita fokus ke Android, bahwa di sini ada info tentang sebenarnya di dunia itu gimana sih kebutuhan Android. Nah, ini saya kemarin coba lihat kebutuhan Android itu, ini ada lowongan kerja Android developer, itu lebih dari 100 lowongan. Kalau memang kepengen jadi pekerja. Kemudian kalau kepengen menjadi seorang yang bebas, ini ada di Indonesia kita menggunakan project.co.id, kalau di dunia kita pakai freelancer. Nah, di situ saya coba cari project untuk mobile programming itu ada 98. Itu per hari itu ya. Karena ini pasti fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Dan kemudian di dunia ada 926. Ini saya coba cari di US. Nah, ini jadi bahwa pasarnya si Android ini sebenarnya masih banyak. Belum di luar seseorang yang tidak menaruh di dalam website project. Kadang di Facebook juga ada yang siapa yang bisa buatkan aplikasi ini. Nah, itu bisa jadi pemasukan. Ini kalau kalian mau nyoba jadi membuatkan aplikasi untuk orang lain. Nah, bagaimana kalau kalian tidak bisa bikin aplikasi orang lain? Nah, bikin untuk aplikasi sendiri. Bikin banyak. Penggunaan Android itu bukan hanya bikin program saja, tapi game pun menggunakan juga pemrograman Android. Ini kalian bisa ngejualnya atau langsung kalian taruh Play Store dan itu bisa menghasilkan dolar yang bisa kalian nikmati tiap harinya. Mbak. Ini kita masuk ke Android ya. Versi dari Android dari tahun ke tahun. 2008 itu diciptakan dan tahun kemudian baru kita ya secara publik. Versi pertama adalah Cupcake. Nah, kemudian karena kan Android itu ngikutin abjad. Nah, terus A sama B-nya mana? A itu alpha, B itu adalah beta. Jadi memang untuk pre-developer. Jadi belum dipakai banyak orang. Kemudian di tahun 2009 juga dia versi 2 di Eclair, kemudian Gingerbread, Ice Cream, KitKat, Marshmallow, dan seterusnya sampai versi yang sekarang itu
Android 11. Untuk Android versinya kita baru versi 11. Nah, versi 11 ini softwarenya ini operating system sudah sampai versi 11. Tapi yang baru digunakan oleh industri baru sampai versi Android 10. Karena biasanya memang untuk penggunaan industri itu setahun lebih lambat daripada developing-nya. Karena memang harus ada penyesuaian dengan iOS-nya ya, operating dengan I/O-nya, input output-nya, apakah sesuai atau tidak, ataukah industri harus ngikutin minimal requirement-nya seperti apa, itu seperti itu. Nah, kemudian untuk selain kalau yang bawah tadi adalah ini yang orang ketahui, yang orang umum ketahui, bahwa oh Android itu versinya udah sampai versi 11. Di industri versi 10. Nah, kalau yang ini orang awam atau orang biasa mengetahui, tapi yang paling wajib diketahui oleh orang programmer atau orang yang antusias dengan si Android developer itu harus paham dengan namanya SDK. SDK itu Serial Development Kit. Ini versinya mulai dari 9, 2 sampai yang sekarang terakhir itu versinya versi 31. Jadi ini ada versinya. Versi ini 28. Terus di bawahnya sampai 31. Nah, ini mulai ada Gingerbread, ice cream. Nah, kalau mau develop minimal nanti ada namanya minimal, kita akan pas di labs-nya itu akan kita coba apa sih maksudnya ini, kita harus minimal SDK version segala macamnya. Ini kita mau coba gimana sih, apa yang harus kita tahu untuk menjadi sebuah developer. Untuk belajar tentang Android, ini kalau skala internasional kita bisa menggunakan udacity.com. Ini jadi di Android itu ada kelasnya ya, beginner, intermediate, sama advance. Nah, untuk beginner itu kita akan belajar bagaimana membuat aplikasi Android, kemudian bagaimana membuat aplikasi yang multi-screen. Jadi multi-screen itu aplikasinya itu bisa berpindah antara satu layar dengan yang layar lainnya. Kemudian bagaimana membuat aplikasi yang berhubungan dengan networking. Kemudian bagaimana membuat aplikasi Android yang mengambil data storage atau bisa nyimpen data atau ngambil data. Contohnya bisa ngambil gambar dan nyimpen gambar. Kemudian di situ ada namanya pengenalan Java Programming. Ya, jadi di aplikasi Android itu ada beberapa jenis software ya yang kita gunakan. Kita bisa menggunakan Java. Yang paling awal itu adalah Java Programming. Kemudian kita bisa menggunakan Kotlin. Atau bisa kita menggunakan yang lainnya. Ada beberapa. C# juga bisa. Kemudian ada namanya UX, Design Mobile Programming. Ini ada Java Programming Basic. Ini training untuk si Android beginner di Udacity. Itu ada 2, yaitu UD834 dan UD836. Nah, di sini ini linknya untuk ikut course-nya di Udacity. Udacity itu gratis sifatnya. Kemudian yang di sini di UD834 di interface. Jadi di Android itu ada pembagiannya ada 2. Kalau kita bekerja di Android developer, yang satu adalah bagian code-nya atau back-end-nya, kemudian yang satu itu bagian UX. Dan memang kebutuhan antara orang UX dan back-end-nya itu berbeda-beda. Apa yang dibutuhkan untuk kita bisa menjadi seorang Android development atau Android developer? Kita harus mempunyai minimum program experience-nya. Kita harus pernah atau belajar tentang programming, jadi harus ada pengalaman programming. Kemudian kita harus mempunyai komputer yang pasti dan diinstal
Android Studio. Tapi kalian bisa menggunakan software yang lain, contohnya Eclipse. Tapi kalau untuk sebagai production atau program yang akan kalian jual ke luar atau ke industri, itu saya sarankan kalian menggunakan Android Studio. Itu disupport oleh Google. Atau ada software lainnya juga yang bisa. Tapi saya sarankan pakai Android Studio. Kemudian yang pasti, nah ini yang berbeda dengan programming yang lain, bahwa Android itu tidak lepas dengan internet connection. Jadi seorang Android programmer itu sangat berkawan sekali dengan internet connection. Ketika internet connection mati, ya dia rada pusing. Karena setiap plugin atau modul yang dia butuhkan, dia akan download dari Gradle, dari internet. Jadi memang untuk kita belajar Android harus punya internet connection. Ya meskipun penggunaan internet itu tidak setiap detik dipakai ya, tapi ketika kita mau ambil modul dari Gradle, itu kita harus terkonek internet. Karena Android ini sebenarnya SDK itu bisa kita install di komputer kita, tapi sebenarnya buat apa? Karena kita nggak akan menggunakan seluruh SDK yang ada. Kita hanya akan menggunakan yang penting saja. Saya pernah install atau download SDK, hampir banyak SDK itu sekitar 50 GB. Saya download, saya install semuanya, tapi 50 GB itu yang nggak kepake semuanya. Nah, mendingan saya download yang butuh saja. Oke. Kemudian pernah menggunakan komputer dan smartphone, itu pasti ya. Karena kalau kita nggak pernah menggunakan smartphone, bingung. Kemudian untuk kebutuhan berapa lama kita akan belajar, itu kita butuh 4 minggu. Jadi untuk belajar basic Android, itu kita butuh 4 minggu. Dengan 6 jam per minggu. Atau sekitar 20 atau 25 jam. Itu selama 1 minggu. Nah, kalau mau dipadetin untuk kita bisa belajar Android developer, itu butuh 5 hari. 5 hari itu dengan dari pagi, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu setiap hari selama 5 hari, ini kita bisa belajar tentang Android programmer basic. Apa yang dipelajari dari Android programmer itu, Android program itu? Oke, ini yang dipelajari. Pelajaran pertama nanti adalah kita bagaimana membuat layout dan prakteknya ya. Lesson pertama harus tahu dan bereksperimen dengan view. Jadi di Android itu untuk tampilan kita namanya kan dengan view. Kemudian bagaimana menggunakan XML. Kemudian membuat 2-3 aplikasi untuk view aja. Itu pelajaran pertama. Oke, kemudian yang setelah bisa basicnya, baru kita belajar tentang interactive apps. Jadi belajar tentang aplikasi interaktif. Yang aplikasi interaktif itu ya berarti yang ada kaitannya dengan input-output kita ya. Jadi kita input, nanti nge-save, terus nanti outputnya seperti apa. Itu ada interaksi dengan user. Setelah kita bisa membuat aplikasi simple, kemudian aplikasi yang interaktif, baru akan belajar tentang framework-nya dan control flow-nya. Nah, itu bagaimana, si Android itu seperti apa sih framework-nya, kemudian cara ngontrolnya seperti apa, cara jalannya dari start sampai finish itu seperti apa sih Android. Ini sebuah, kita lihat aplikasi Android, gitu kan. Apa sih isinya? Oke, kita coba lihat ke Android. Di dalam Android ada apa? Di Android itu ada namanya resource. Nah, ini adalah resource itu semua yang akan terlihat oleh user. Oke. Jadi sebenarnya Android itu adalah gabungan antara
antara Java dan program XML. Dan antara Java dan XML ini sebenarnya mereka tidak bisa saling berbicara. Ini karena berbeda programming. Jadi XML sama Java code itu sebenarnya musuhan lah, nggak bisa saling ngobrol secara langsung. Kemudian bagaimana caranya si Android ini agar dia bisa melihat atau ngobrol dengan si tampilan. Karena untuk di Android itu tampilan itu yang mengendalikan adalah si XML. View itu si XML. Jadi di dalam program Android, di dalam program Java itu tidak ada tampilan yang bagus. Jadi misalnya kalian udah pernah belajar Java programming, yang pasti Java desktop ya, kalian pasti tidak akan menemukan tampilan yang bagus. Tampilannya pasti kaku. Maka dia harus membuat sebuah sistem bagaimana cara baca si XML itu. Nah, ada ini contohnya, resource-nya adalah image, terus kemudian ada resource-nya string, kemudian layout, ini ID-nya, warnanya apa. Nah, yang dia lakukan adalah XML-nya ini dia di-copy. Jadi si Java itu juga membuat sebuah properti yang sama persis dengan si XML. Jadi kalau di XML itu ada namanya add string, di Java juga dia bikin string. Jadi sama. Dia juga membuat namanya sama dan itu akan dia mapping. Itu yang dia lakukan. Kemudian Java code-nya ini untuk berisi tentang logiknya ya. Proses-prosesnya logiknya. Kemudian setelah kita tahu logiknya, nah kita bagaimana cara membuat kodenya dan language apa yang digunakan. Nah, ini kita menggunakan Integrated Development Environment. Kita menggunakan Android Studio atau Eclipse dan XML Visualizer. Tapi kalau kita menggunakan Android Studio, nah ini udah komplit. XML Visualizer-nya itu juga udah terlihat. Nanti di akhir kita akan coba lab sedikit ya. Ini kebutuhan untuk kita belajar Android. Kita akan menggunakan Android Studio. Kebutuhannya apa? Kalau kalian pengguna Windows, kebutuhannya dia hanya bisa berjalan di Windows 8 up. Baik 32 bit atau 64 bit. Dan pastikan ketika kalian download, itu kalian mendownload sesuai dengan OS versinya. Jangan sampai kalian OS kalian 64 bit, tapi kalian download 32 bit. Meskipun bisa berjalan, ataupun sebaliknya. Karena kalau kalian download menggunakan aplikasi 32 bit di OS 64 bit, kalian sayang. Karena 32 bit itu maksimal penggunaan RAM kan 4 GB. Nah, ini di sini kalian disarankan sesuaikan dengan operating sistemnya ya. Kemudian kebutuhan RAM minimum. Nah, ini memang si Android ini rakus ya. Kebutuhan RAM kita itu minimal 3 GB. Ini rakus. Kemudian RAM yang disarankan 8 GB. Saya juga recommended RAM yang kalian punya di operating system itu 8 GB. Dan ada tambahan 1 GB untuk emulator. Tapi bagaimana kalau RAM kalian cuma 2 GB? Bisa. Cuma yang pasti kalian akan merasa bahwa aduh ini kok lambat banget. Karena memang butuh RAM yang besar. Dan kalau mempunyai operating system yang RAM-nya itu cuma 4 GB, saya sarankan untuk emulatornya kalian langsung menggunakan device. Tidak menggunakan emulator. Karena itu akan mengurangi RAM yang ada. Kemudian penyimpanan, ini pasti pada punya lah kalau cuma dibutuhkan 4 GB. Kemudian resolusi
Resolusi juga berpengaruh ya. Gunakan minimum 1280. Jangan yang 64 800 kali 640 ya. Kemudian ini ada emulatornya. Jangan lupa untuk emulator itu sesuaikan dengan OS-nya untuk ningkatin akselerasinya. Nanti waktu kalian install ada pilihan untuk install Intel HAM-nya. Kemudian kalau OS Mac seperti ini, dia versi 10.10 atau lebih, RAM-nya juga sama. Ini disk-nya juga sama, resolusinya seperti ini. Cuma kalau si Mac ini lebih oke ya dibanding pakai Windows. Kalau untuk tentang penggunaan softwarenya itu lebih enteng. Nah, satu lagi sarannya, kalau saya ini kalau pakai Linux ya, selain syarat-syarat di atas ini, gunakanlah bahwa komputer kalian itu menggunakan SSD. Jadi laptopnya atau komputernya itu hard disk-nya itu menggunakan yang tipe SSD. Jangan yang tipe disk. Karena kecepatannya sangat berbeda jauh. Jangan sampai kalian RAM-nya gede, jadi RAM-nya gede, tapi nanti kalian bottleneck-nya di disk waktu read. Kita persiapan Android Studio. Jadi persiapan saya nggak akan bahas tentang bagaimana cara nginstal, karena nginstal Android Studio itu gampang. Setelah di-download, kalian tinggal download di androidstudio.com ya. Kalian tinggal download, kemudian kalian tinggal install next sampai finish. Jadi simple banget installnya itu next sampai finish. Tidak ada perubahan-perubahan yang kalian perlu lakukan. Cuma memang waktu downloadnya lama ya, karena dia butuh filenya itu sekitar 1,5 gigaan. Kita masuk ke Android-nya. Apa sih yang dipelajarinya tadi? View. Jadi di view itu contohnya ada namanya text view, image view, button, text box, edit text. Ada juga nanti view sendiri. Ada macam-macam. Tapi yang sering digunakan adalah text view, image view, button, dan edit text. Text box, suka radio button juga ada nanti. Sekarang, nah ini kita bikin desain dulu. Kalau mau bikin Android Studio itu biasanya kita, ini orang UX ya. UX itu akan membuat mock-up tampilan dulu di kertas. Dia bikin, oke, Android itu tampilannya akan seperti apa. Ini di sini sebagai contoh, ada di tengah-tengah ada gambar. Ini contohnya adalah Gmail ya. Di tengah-tengah ada gambar amplop, di bawahnya ada tulisan 1, tulisan 2, dan di bawahnya ada garis, ada tulisannya got it. Nah, kita harus identifikasi kebutuhannya apa. Oke, yang atas, setelah kita bikin sketch-nya, baru kita masukkan, oh kebutuhannya adalah image. Ini gambar. Kemudian ini yang 2 ini text view. Terserah text view-nya mau bikin 1 atau mau bikin 2. Tapi kalau tulisannya yang 1 besar, 1 kecil, pasti kita bikin ada 2 text view. Yang bawah kita namanya pakai button. Nah, ini kita udah tahu kebutuhannya. Nah, kita masuk yang ke text view. Ya, di text view. Text view itu tulisan-tulisan biasa aja ya. Nah, di text view itu dia caranya seperti ini. Kita di XML, jadi kalau bikin Android itu kita harus bikin XML-nya dulu tampilannya. Tampilannya, tulisannya harus seperti ini, text view. Jadi di Android Studio atau di Java, itu tulisan case sensitif ya. Jadi huruf besar dan kecil itu sangat berpengaruh. Nggak bisa saya beberapa kali ngajar mahasiswa, kita udah kasih contoh seperti ini, mereka nulis, tapi yang ditulis itu
nggak sesuai. Jadi T-nya itu huruf kecil, P-nya huruf kecil. Nanti jadi error. Jadi memang harus besar, kecilnya itu berpengaruh. Case sensitif untuk kita menulis di program Java ini. Kita text view. Nah, kemudian di XML ini depannya itu harus ada Android semua. Android .2. Ini teks itu untuk apa yang nanti akan tampil. Kemudian background itu untuk warna belakangnya seperti apa, atau mau kasih gambar, itu bisa. Kemudian layout-nya yang penting. Jadi layout-nya width, ini match parent itu artinya rata dengan si layar. Height-nya itu tingginya kita tulis 75. Ini contoh untuk text view dengan tinggi 75. Dia akan ada di atas. Ini text view dengan lebar dan tingginya udah kita setting secara manual. Jadi kita sudah setting manual. Jadi di Android ini kita bisa bikin itu pakai tulisan yang menyesuaikan kanan atau kiri atau atas dan bawah. Itu bisa dengan match parent atau kita bisa menggunakan yang tulisan langsung. Oke. Nah, ini di sini yang langsung. Kemudian gunakan namanya DP ya, density pixel. Jadi ada beberapa yang PX dan DP. Kalian bisa menggunakan PX dan DP. Bedanya antara PX dan DP adalah PX itu langsung pixel. Kalian udah matiin. Artinya ketika aplikasinya ini pindah handphone, diinstal di handphone yang berbeda, dengan layar resolusi yang berbeda, dia akan sama kalau kalian pakai menggunakan PX. Tapi kalau menggunakan DP, dia akan ngikutin gedenya berdasarkan layarnya. Jadi sarannya menggunakan DP. Nah, ini kemudian, ini tadi ada width-nya wrap content itu dia akan ngikutin panjang tulisannya. Ini kita juga bisa rubah text color, hurufnya juga kita bisa tekan. Ini 28 SP. Nah, kalau untuk tulisan kita menggunakan SP spasi. Iya kan yang itu kan yang samping kan? Iya. Kemudian untuk image view seperti ini. Kalau image view bedanya kita pakai namanya SRC source ya. Ini kita bisa pakai ditaruh dari drawable. Jadi image-nya harus ditaruh di drawable untuk ngambil source-nya. Kalau weight sama height-nya itu kalau wrap itu ngikutin besar dari si image tadi. Kemudian scale-nya kita pakai center. Jadi scale-nya itu diukur dari tengah. Kalau scale kan untuk mau dipotong atau tidak. Nah, ini scale itu tampilannya seperti ini. Kalau scale center, nah ini seperti ini. Ini misalkan ada gambar Android, scale-nya center ya dia akan, kalau layarnya terlalu kecil dia akan kepotong nih. Kalau ini center crop, nah dia akan benar-benar di tengah kelihatan semuanya. Nah, kemudian setelah kalian lihat view yang kecil ya, nah ini di sini ada namanya view group. View group itu ada linear layout, relative layout. Yang sering digunakan yang pertama kali Android muncul itu adalah kita menggunakan linear layout. Kita masuk ke linear layout ya. Nah, di ini view. Nanti ada view group ya. Kita masuk ke linear layout. Nah, di linear layout itu bagaimana sih cara bikin linear layout? Ini seperti ini. Jadi kalau kita bikin view kan pasti kamu mau bikin layout. Nah, linear layout itu pertama vertikal. Jadi linear layout vertikal itu
semua tulisannya akan tampil ke bawah. Jadi dia akan bersusun ke bawah. Itu vertikal. Jadi kita misalkan kita bikin linear layout, orientasinya vertikal untuk nentuin bahwa dia vertikal, kita bikin text view. Contoh 1, 2, 3. Nah, dia akan tulisannya ke bawah. 1, 2, 3. Misalnya ada lagi, dan seterusnya. Dan ini harus berurut. Kemudian yang horizontal, ya, horizontal ini sama dengan, kalau di sini contohnya nih horizontal dengan weight. Weight itu artinya bahwa 1, 2, 3-nya ini kita atur lebarnya seberapa. Kalau ini kita bikin lebarnya sama. Jadi weight. Weight-nya itu sama semua. Jadi kita punya layar segini, kita bagi 3. Kalau mau 4 ya tambahin, weight-nya samain. Kemudian vertical weight, nah ini yang ke bawah. Ini dia bisa atur weight-nya, yang di tengah ini lebih besar nih, dia weight-nya 2. Jadi artinya ini kan ada 3 tulisan, tapi kok yang 1 sama 3 sama, yang 2 gede. Nah ini kita bagi jadi 4. Karena di sini itu weight-nya ini 1, ini weight-nya 2, ini weight-nya 1. Jadi 1 tambah 2, 3, 3 tambah 1, 4. Nah ini kita bagi jadi 4. Ini sesuai kebutuhan kita mau tulisannya seperti apa. Ini kalau yang linear layout horizontal, sorry harusnya tadi ke sini dulu, baru ke bawah. Ini contohnya horizontal, jadi dia akan ke samping kanan ya. Ini kalau yang weight-nya berapa, ini pakai weight, ini pakai weight. Jadi dia gambarnya bisa jadi 4, weight-nya sama, kotaknya sama. Kemudian kalau yang vertikal, ini sama, tulisan ke bawah. Ini pakai weight. Nah, yang si teksinya kasih weight-nya 1. Berarti kalau weight 0 itu artinya ya dia pakai ini, wrap kontennya dia. Besar tulisan dia. Kalau yang 0. Tapi kalau 1, dia akan bagi itu. Di ini di Android, di linear layout, ini kuncinya adalah hanya satu direction, hanya ada satu arah ya. Kita hanya bisa milih mau dia vertikal atau horizontal. Artinya kita bisa milih itu tulisannya itu rata ke kanan. Jadi misalnya ke kanan itu hanya 1, 2, 3, 4 text view atau yang lain, atau ke bawah. Jadi dia hanya bisa bersusun. Itu menggunakan si linear layout. Ya. Kemudian karena linear layout itu kaku ya, dia itu hanya bisa bersusun ke atas atau ke bawah, maka muncullah layout yang baru. Untuk mengatasi kekakuannya, maka dibuatlah namanya relative layout. Relative layout ini untuk mengatasi kekakuan dari si linear layout. Jadi dia bikin sebuah layout yang dia bisa naruhnya suka-suka. Dia naruh suka-suka. Saya mau taruh tulisannya di pojok kanan atas, pojok kanan bawah, di tengah, samping kanan, samping kiri, atau menjorok ke mana, itu kita bisa menggunakan relative layout. Nah, di relative layout itu ada parent top, parent center, dan others. Nah, ini bedanya antara relative layout dan linear layout adalah di bawah ini, atas ini nggak ada orientation. Kalau tadi kan ada orientation. Nah, ini nggak ada. Yang pasti atasnya relative layout. Ini XMLNS itu wajib ya. Berarti kalau kita nggak ada ini, maka kita nggak tahu ini pakai skema apa. Makanya ini wajib ditulis, baik di linear atau relatif. Nah, contohnya di sini kita pakai relative layout. Layoutnya kita bikin wrap. Jadi kalau waktu kita bikin relative layout atau linear layout, secara default tulisannya akan selalu di atas.
Ini secara default pasti akan di paling pojok kanan atas. Tapi karena ini kita tambahkan parent top, nah, jadi yang namanya parent ini, ya, saya coba. Yang namanya parent itu yang ini. Kalau ada namanya parent, itu adalah layar dari handphone kita. Itu namanya kita sebut sebagai parent. Jadi kalau di sini ada align parent, berarti kita rata dengan si layar. Di sini berarti saya rata dengan layar di atas. Nah, ini berarti dia taruh di sini. Kemudian right di kiri di kanan. Kemudian di bottomnya kita set false, jadi dia akan ke atas. Leftnya kita rata kiri, maaf. Kanannya kita false. Jadi dia ada di pojok sini. Tapi sebenarnya nggak kita tulis right-nya false juga nggak masalah. Ini misalnya ini nggak ditulis, nggak masalah, cukup yang di true aja. Ini untuk penulisannya. Kemudian kalau kita mau rata tengah, kalau mau rata tengah, simple. Nih, kita hanya menggunakan center parent. Oh, ini dibikin semuanya ya. Ini sebenarnya bisa kita hilangkan nih, ganti dengan satu yang namanya center parent. Ini sampai sini aja tulis align center parent gitu. Parent center, udah. Itu true, dia ada di tengah sini. Ini kalau kita mau tulis semuanya. Kemudian kalau kita mau beberapa jadi satu ya. Di sini ada namanya gambar image view sebelah paling kiri, di kanannya ada name dan di bawahnya ada title. Nah, ini kita gabungan. Jadi ada namanya image view, text view, text view. Nah, kita taruh nih. Kalau gambar lebih baik kita menggunakan ukurannya secara kita patokin. Jadi mau berapa DP. Meskipun gambarnya kan kadang kita nggak tahu waktu kita upload gambar ke sistem kita ini, apakah ukurannya itu berapa? 40 kali 50 atau 60 kali 60 atau 75 kali 80. Kadang kan kita belum tahu ini kebesaran atau kekecilan. Kalau kita layout width-nya atau pakai wrap content, dia akan ngikutin gambar aslinya. Untuk agar gambarnya itu sesuai, maka kita menggunakan DP aja. Kita langsung set aja kalau untuk image. Set sesuai dengan kebutuhan kita. Scale-nya mau seperti apa. Ini center crop, artinya kelihatan semua. Kemudian di bawah, di sebelah kanannya, ini ada namanya name ya. Contohnya Muhammad Tarek gitu kan. Kemudian di sini ada tambahannya. Bagaimana cara agar dia berada di kanan dari gambar. Jadi dia ada di sininya. Itu kita menggunakan to right of. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa kita harus bisa bahasa Inggris. Tak paham artinya, oh to right of itu artinya apa? Sebelah kanan dari. Nah, ini kita harus belajar sedikit-sedikit tentang to right of itu artinya apa. Kemudian to left of artinya apa. Nah, ini dia menggunakan bahasa Inggris dan jadi gampang kalau di Android itu, oh saya mau di kanannya, tinggal di bahasa Inggris ini. Ada. Kemudian di bawahnya untuk si title sama-sama di sebelah kanan, tapi ada namanya below. Dia ada di bawah si nama. Name ini dari mana? Dari si
ID. Jadi di relative layout ada namanya ID. Makanya kuncinya adalah untuk di relative layout, setiap view itu tergantung terhadap view yang lain. Jadi wajib kita lihat bahwa di sini setiap text view yang kita bikin, ya, ini ada namanya ID. Ini juga ID. Ini juga ID. Jadi kalau di relative layout itu kita nggak bisa bikin view tanpa menambahkan ID. Bisa saja view-nya tidak kita kasih ID. Semuanya kita tulis ke bawah view. Nanti akan numpuk di sebelah sini. Dia akan menumpuk menjadi, nanti akan kebaca yang paling terakhir. Contohnya di sini adalah title. Yang akan kebaca hanya title saja. Itu pakai si relative layout. Makanya dia kuncinya adalah setiap view depend on to other view. Kemudian kadang kita bikin view sudah nih. Cuma kita pengen dia nggak nempel. Karena kan kalau kita nggak suka nih bikin tampilan itu nempel dengan yang lainnya. Maka di dalam view itu ada namanya padding dan margin. Padding dan margin itu agar biar kita tidak nempel. Ini padding dan margin. Ini originalnya seperti ini. Original tulisannya kan di paling pojok nih. Oke, originalnya seperti ini. Nah, kalau kita kasih padding, dia contohnya kita kasih padding nih. Ya, dia misalnya kita mau bikin full. Padding itu adalah dari kotak dia yang ke dalam. Jadi misalnya ini ada gambar nih. Ini ada kotak. Ini ada teks. Nah, gini ya. Kalau padding, ini adalah yang diganti yang di dalam ini. Sebentar, saya kasih warna. Oke, yang dalam itu misalkan ini tulisan dalam warnanya kuning ya. Ini tulisan kotak luar warna merah. Oke. Padding itu yang sini. Yang kita set itu yang di sini. Yang akan kita atur padding itu yang di dalam sini. Antara merah dan kuning. Nah, kemudian kalau margin, contohnya, ini kan layar. Ini layar. Nah, ini layar nih yang warna hijau. Yang akan kita atur kalau margin adalah antara layar sampai kotak terluar si teks. Nah, seperti ini. Nah, kita akan set marginnya. Marginnya berapa? Batas atas, bawah, kanan, kiri. Mau kita, ya kalau ditempelin berarti marginnya 0 ya, atau enggak ada margin. Kalau mau 5, ya kita tulis. Nanti dia akan bergeser. Itu bedanya antara margin dan padding. Ini contohnya padding, kita bikin paddingnya 8 dp, density pixel. Jadi harus sering mulai paham ya, oh apa sih DP, SP. Nah, ini yang sangat sering digunakan untuk kita layout. Ini contohnya kita kasih padding 8 dp semuanya di kanan kiri. Kalau penulisannya ada 2 cara. Yang satu kita pakai tulisannya padding. Artinya kalau kita hanya tulis padding, berarti semua kanan, kiri, atas, bawah itu dikasih padding yang sama. Tapi kalau kita pengen, oh saya mau lebih ke kirinya, lebih pendek nih. Ya padding rate. Left-nya kita pendekin jadi 4. Dia akan rada geser ke sini.
Jadi kalian bisa menggunakan yang padding saja atau kalian deklarasikan setiap sudutnya. Nah, ini kalau margin, seperti yang saya bilang, marginnya atas, kiri, kanan, bawah. Nah, ini yang semua tadi, itu view group. View group itu ada linear layout, ada relative layout yang sudah kita tulis tadi. Ada juga nanti coordinate layout. Ini semua layout di bawahnya itu hasil pengembangan dari yang relatif. Jadi kalau di relatif saya udah kurang bagus, maka dia nyitain di bawahnya. Constraint layout, dan terakhir itu coordinate layout. Nah, ini kalau kalian mau ada frame, ada namanya frame layout. Kalau grid itu adalah kotak-kotak-kotak. Jadi kayak bikin blok-blok, itu pakai grid. Itu jadi layout-layoutnya ada macam-macam. Itu bisa dipelajari. Tapi yang paling penting bahwa kalau kita jadi Android programmer, itu paham dua yang atas, linear layout dan relative layout. Karena itu basicnya ya. Nah, secara view group itu ada diagramnya. Diagramnya seperti apa sih untuk view groupnya? Jadi kadang kan kita bikin aplikasi itu nggak mungkin akan hanya lurus ke atas atau ke kanan saja, tapi tampilannya akan kita bikin sesuai dengan apa yang kita mau. Diagramnya adalah bahwa kita dalam sebuah view group itu terdiri dari view group dan view. Jadi satu view group itu isinya bisa jadi ada view group dan view. Dan view group itu isinya view. Jadi kumpulan view kita sebut sebagai view group. Dan kumpulan view group itu adalah kumpulan dari view group dan view. Jadi ada namanya grup-grup. Contohnya linear layout itu kita sebut sebagai view group. Kalau yang kita sebut sebagai view itu adalah misalnya teks view, kemudian button, kemudian checkbox. Itu kita sebut sebagai view. Ini contohnya ada namanya nested ya. Kalau view group itu nested itu artinya satu view yang sebelah kanan tadi itu nested ya. Kalau cuma hanya ada relative layout aja itu hanya view group. Tapi kalau ada si view group di dalamnya kita sebut sebagai nested. Nah, ini sebagai contoh yang memang kita bikin aplikasi kadang nggak bisa kita selesaikan hanya dengan satu view biasa aja. Misalkan tadi relative layout itu kan tampilannya bisa berada di tempat yang kalian mau. Bisa di pojok atas, kanan, tengah, bawah, kanan, dan kiri. Tapi ada hal yang memang kita bikin view nggak bisa diselesaikan dengan relative layout. Maka kita menggunakan nested view group. Contohnya ini, gambar ini. Ini contoh menu. Kita bikin ada di atas ini ada gambar. Ini gambar nih. Ya. Oke, ini ada gambar. Nah, ini adalah image. Ya kan? Ini image view. Nah, jadi ini adalah image view. Kemudian di sini di atas image view itu ada namanya text view. Nah, yang bisa numpuk ke gambar ke view yang lain itu hanya relatif. Maka kita butuh relative layout ini. Jadi yang warna hijau ini relative layout. Warna hijau. Di dalamnya ada image view dan text view. Nah, kemudian di bawahnya kan ini hanya text view dan text view. Kalau bikin text view kan paling enak kita hanya pakai linear karena ke bawah. Ini text view, ini text view.
Ini kan bisa kita menggunakan yang merah ini linear layout. Jadi di atas, paling atas kita pakai linear layout, dan di dalamnya paling atas sendiri kita pakai relative layout untuk naruh gambar. Kemudian di bawahnya kita kasih text view 2. Ini jadi nested view. Dan ini bukan suatu hal yang kaku ya, yang pasti harus untuk bikin gambar ini kalian harus menggunakan linear layout dan relative layout. Enggak juga. Kalian juga bisa sebenarnya pakai relative layout semuanya. Cuma kalau saya lebih efektif dengan yang seperti ini. Ini hanya bagaimana cara kita membuat gambar ini bisa lebih enak. Artinya enak itu bukan enak secara programmer gampang ya, tapi ketika nanti layarnya itu ada di layar yang besar, itu akan menyesuaikan. Kemudian di layar kecil itu juga menyesuaikan. Itu enak dalam hal arti seperti itu. Oke, setelah kita paham, nah di sini do yourself. Waktunya kalian membuat. Nah, ini sebagai contoh ada namanya Happy Birthday Card. Ini kalau kalian belajar di Udacity, kalian akan belajar bikin ini. Kemudian ini bikin si apa ya, pesanannya. Kemudian ada counter. Nah, ini hotel apps. Nah, hotel apps itu dulu saya pernah bikinin untuk training ya. Yang ini kalau misalnya kalian ikut di Indonesia. Di Indonesia ada beberapa penyelenggara ya yang mengadakan training si Android. Contohnya di coding, udah coding banyak. Sebenarnya kalian di internet juga bisa belajar. Cuma memang di internet itu belajar Android itu sifatnya itu nggak berurut. Jadi dia ada piece-piece. Jadi di website A ada potongan kecil, di website B ada potongan kecil, website C potongan kecil. Nah, kalian ramu jadi satu, itu bisa jadi semua sebuah aplikasi Android yang bisa ada nilai jualnya. Tapi kalau hanya bikin aplikasi yang kayak gini, ya nggak ada nilai jualnya. Contohnya ini tuh aplikasi yang nggak ada nilai jualnya. Kalau untuk belajar, oke. Nah, ini bisa ada nilai jualnya. Ini juga, ini nilai jualnya ya gratis lah. Ini bisa gitu loh. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini untuk teorinya kita coba lab sedikit untuk gimana sih cara bikin Android itu biar lebih paham. Nah, kita akan coba sebentar ya. Oke. Ini saya yang udah pernah tadi saya bikin. Oke. Nah, ini adalah Android Studio ya. Jadi Android Studio. Di Android Studio contohnya kita mau bikin baru nih. Oke. Kalau bikin Android Studio, kita file new, kita new project. Ya. Di Android Studio itu kita bisa milih. Waktu mau bikin project itu ada pilihannya. Mau bikin project untuk, nah ini udah tampil ya untuk si tampilan Android Studio saya. Nah, di sini ada pilihannya untuk phone and table. Ada kita mau pilih jam. Ya, kalau mau bikin jam, aplikasi di jam. Kemudian mau bikin aplikasi di TV. Kemudian ini kalau kalian mau di aplikasi di tip mobil ya. Kan banyak nih sekarang mobil itu, tip-tipnya itu HU, kalau orang mobil itu nyebutnya head unit. Head unit kalian bisa yang menggunakan Android itu udah banyak. Kalian bisa. Kalau ini menggunakan untuk Android Things. Android Things itu contohnya lebih ke arah
berhubungan dengan device sih. Itu Android Things. Kalau ini kayak IoT lah, Internet of Things, itu bisa ditaruh dimanapun yang bisa terkoneksi internet. Nah, kita contoh mau phone ya. Di phone itu kita bisa juga milih nih, basic activity. Jadi kalau kita milih basic, bottom, empty, dan seterusnya sampai ke bawah, ya, ini kita sudah disediakan template untuk bikinnya. Nah, ini dicontoh sini saya mau bikin yang tanpa activity dulu. Saya bikin next. Nah, ini aplikasinya apa? Misalkan saya bikin score yang tadi ya, yang simple nih. Ini di sini ada name-nya. Name-nya apa? Score app. Kemudian package-nya ini adalah menggunakan package. Jadi ketika nanti kalian upload di Play Store, yang akan dibaca itu adalah ini. Bukan ininya, tapi ini. Jadi dia akan terbalik menggunakan ini com. Kalian nggak harus com ya. Mau co.id atau .co atau .co. Jadi id.co, .kenjin. Ini kalau ini dia biasanya ngambil nama usernya. Kalian bisa apapun itu, id.co, .kenjin, .score app ya. Yang saya pakai com aja. Nah, ini mau disimpan di mana? Nah, ini di save location-nya ini bisa kita pindah. Kalau saya biasanya saya taruh di D, nggak saya taruh C. Kenapa? Kalau ketika Windows-nya saya bermasalah, ini saya bisa masih selamatan. Saya bisa ambil datanya. Nah, kemudian language-nya, ini kita bisa milih. Mau pakai bahasa Kotlin atau Java. Kita di sini pilih bahasa Java. Nah, kemudian ini yang saya tadi bilang bahwa seorang programmer harus tahu tentang SDK. Ini SDK-nya mau pakai SDK berapa? Sekarang minimal di Android Studio itu minimal SDK-nya adalah SDK 16. Kalau saya biasanya untuk bikin aplikasi itu saya kasih minimal SDK-nya 19. Karena saya biasanya menggunakan plugin yang memang dia berjalan di 19 ke atas. Dan sekarang rata-rata orang punya aplikasi itu udah di KitKat ke atas atau malah sudah Lollipop untuk aplikasi untuk handphone yang Jelly Bean, apalagi es krim sandwich udah jarang dipakai. Nah, ini kalau mau ya langsung yang IPE 30. Tapi kalau kalian pakai langsung IPE 30, aplikasi yang di bawahnya nggak akan bisa menggunakan operating system di bawah target ini, kalian tidak akan bisa menggunakannya. Oke. Makanya kita kasih minimum SDK. Kemudian ini kalau kita mau menggunakan legacy Android support ya, ini infonya. Ini disable ketika SDK minimumnya itu level 29 ke atas. Ya, ini kalau kita Android supportnya itu kita hilangkan. Setelah oke, saya finish. Nah, kelihatan. Oh, ini. Nih. Di sini sebelah kiri ya, ini adalah jendela navigasinya, ada info tentang project, resource-nya, struktur, dan lain-lainnya. Nah, kita akan sering bermain di sini project, dan yang kita pilih yang Android saja. Meskipun kalian bisa lihat package atau project-nya, ini view-nya berdasarkan view Android saja. Jadi kalau view Android,
ya hanya akan tampil app-nya aja. Kalau misalnya itu coba view View Project, akan tampil semua file-filenya. Nah, kita di sini pakai view Android-nya aja. Ada 3 folder yang penting. Yang pertama manifest, yang kedua adalah Java-nya, yang ketiga adalah resource. Manifest itu adalah daftar ya. Jadi Android manifest itu adalah semua daftar resource yang ada. Jadi nanti semua yang ada di dalam Java, nanti di Android itu kita pakai namanya activity. Semua activity itu harus kita daftarkan di Android manifest. Ya, jadi harus kita daftarkan di Android manifest. Nah, ini kita sebagai contoh kita bikin. Nah, kemudian sebelum kita bikin, yang bawah ini adalah resource. Itu berisi tentang gambar-gambar dan juga tampilannya. Itu ada di nanti di resource. Kita bikin. Oke, kita klik kanan aja, new, ya. Nah, kita bikin namanya activity. Nah, di sini saya bikin empty activity. Ya, oke, sebentar. Kita bikin empty activity. Jadi kalian bisa bikin atau biasanya gini, new activity kalau kalian mau milih. Tapi kalau sudah tahu mau bikin apa, ya saya bikin langsung. Tapi saya umumnya kalau bikin activity itu pakai empty. Karena kalau pakai basic, dia udah disediakan template-nya. Saya mau bikin aplikasi yang kosongan, saya menggunakan empty. Ya, saya bikin next. Oke. Dia akan secara default namanya main activity. Kemudian di sini ada pilihan di bawahnya. Generate layout file. Nah, ini kalau kalian nggak mau, nanti kalian harus bikin manual. Kita bikin saja. Kemudian layout-nya namanya apa? Ini layout-nya biasanya namanya sama dengan nama activity. Tapi hanya dibalik. Nah, kalau di atas itu nama activity-nya main activity, nama itu biasanya camel case ya. Jadi huruf pertama setiap kata itu huruf besar. Contoh main activity. M-nya huruf besar, A-nya huruf besar. Kemudian layout-nya, layout file itu syaratnya adalah dia adalah lowercase. Tidak boleh ada case besar. Contohnya ini saya bikinnya. Ini ada info di bawahnya. Not valid. Karena syarat dari si bikin layout itu adalah lowercase, hurufnya antara A sampai Z, dan ada juga boleh 0 sampai 9 atau underscore. Nah, kalau saya 9, ada juga bahwa si layout itu nggak boleh diawali dengan angka, harus huruf. Atau misalkan ini, saya kasih huruf, nggak boleh. Nah, ini kalau activity 9 itu mau, ya itu syaratnya seperti itu. Nah, ini di sini ada namanya launcher activity. Ini bahwa kalau kita kasih launcher activity itu dia akan tampil pertama kali. Ini package-nya mau kita taruh mana? Karena baru ada satu ya package-nya kita taruh di sini. Source-nya apa? Mau Java atau Kotlin? Kita Java aja. Saya finish. Maka dia akan tercreate untuk activity ini kode Java-nya dan dia akan tercreate
untuk layoutnya. Nah, ini di sini langsung muncul folder layout ya. Ada activity main. Jadi semua layout akan gabung di sini. Cuma jeleknya si layout itu dia foldernya itu satu, nggak bisa dipindah-pindah. Jadi misalkan kita mau bikin subfolder dan folder lainnya nggak mau, dia ngumpul jadi sini nih. Tapi kalau di Java-nya kita bisa bikin package-package. Nah, setelah kita punya dua file ini, nah kita baru membuat desain. Desainnya ada di sini. Kita buka aja si activity. Activity-nya mau diapain nih? Ini di sini ada 3 pilihan. Mau tampil code-nya, nah ini code-nya akan seperti ini, ataukah split, ataukah desain. Ini kalau desain kita tinggal drag and drop. Kalau saya lebih seneng saya main code. Tapi saya biasanya split ini, biar tahu tampilannya seperti apa. Kalau kita mau gedein, ya gedein seperti ini. Di sini constraint layout itu rada ribet. Nah, kalau sebagai pemula ataupun saya pun lebih seneng saya balikin ke relatif atau ke linear. Ya. Nah, kita coba bikin. Enaknya pakai Android Studio, kita nggak perlu ngapalin. Yang penting paham. Saya sendiri untuk code Android, saya nggak pernah apalin. Cuma paham. Nah, ini kita tinggal buka aja, dia langsung udah ngasih contoh nih. Ngasih panduan. Mau apa nih? Text view. Dia langsung ada. Contohnya saya wrap. Ya. Dia langsung tampil untuk si text view itu. Kita bisa seperti ini. Kalau kita di tengahnya mau ada isi, tapi kalau saya lebih baik seperti ini. Ya. Oke, saya tulis Android text. Nah, ya kan. Nilai skor. Nah, karena dia berada di pojok, saya bikin nih center, karena dia ke kanan, kita sebut sebagai horizontal true. Ya. Jadi saya udah bikin nih, nilai skornya ada di atas, ya, dan horizontalnya true. Oke. Mana? Ngantuk. Nah, kemudian karena dia itu depend on text, kita terserah mau ditaruh di seperti apa. Misalkan dia nggak harus urut ya, urut dari atas ke bawah. Dia mau ditaruh di atas dulu, atau misalkan saya tulisan yang di bawahnya malah saya taruh di atas. Text view, saya bikin wrap saja. Mau bobo. Ini. Wrap itu artinya dia bebas ya, sesuai dengan huruf besar kecilnya dia. Oke. Saya bikin teksnya adalah 1. Oke. Kemudian angka 1 saya mau bikin. Nah, di Android ini wajib ada namanya ID nih. Kalau nggak ada ID bingung nih. Nah, ini saya biarin. Ini kita nggak usah pakai ID dulu. Kita bikin dia biar margin topnya kita bikin 100 lah. Oke. Kita biar kelihatan dulu angkanya. Oke. Kita di sini, oke, kita bikin dia biar ada ke tengah sedikit.
margin left. Kita kasih 70 dp. Nah, di sini ada warna blok ini ya. Warna blok itu artinya tidak direkomendasikan. Ini juga tidak direkomendasikan. Direkomendasikannya itu kita taruh di string. Ini kita, kenapa dia harus margin star? Ini karena di sini dia versinya saya memakai yang SDK 19 ya ke atas. Tapi kalau kita pakai SDK-nya 15, minimum 15, maka di sini error malahan. Start tuh nggak bisa. Harusnya margin left. Udah bikin ya. Nah, misalkan saya kecil banget, ya berarti tes. Kita kasih Texas, misalkan mau berapa ya? Biar gede. Oh, kegedean 30. Nah, ini ada pilihannya. Inci, milimeter, px, pt. Kalau teks kita pakai sp. Oke, udah kelihatannya berarti saya pakai tulisannya 0 saja. Nah, ini skornya 0. Udah cukup ya. Atau yang ke kirinya masih start udah cukup. Nah, misalnya saya bikin lagi nih satu. Ini saya tulis misalkan 2. Ya. Yang kalian lihat numpuk ya tadi ya. 0, 2 itu numpuk. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa kalau kalian tidak menggunakan ID, nggak depend dengan ID, maka dia akan numpuk. Maka kita perlu ID, kita kasih plus ID. ID adanya skor tim A. Yang bawahnya kita ID skor tim dan nggak boleh sama. Jadi kita bikin skor tim A dan skor tim B. Kemudian saya bikin lagi. Ini berarti kita tulis si ID ini skor tim A ya. Kita kasih biar dia di sebelah kiri ya. Jangan margin start. Sorry, dia biar di kiri. To end of. Oke. Ini yang oke. Jadi kita sudah bikin bahwa biar dia itu berada di kanan dan di kiri. Ya, jadi dia ini, tapi di sini ini masih mepet nih. Startnya kita nggak usah pakai nih. Berarti kita margin N-nya. Nah, dia akan seperti ini. Kita skornya udah 2. Nah, jadi ada 2 tim dengan skor yang sama. Ya. Oke. Kita tambahin view. Width-nya kita kasih 1 dp. Height-nya misalnya kita kasih dp. Background 100 color blue. Nah, dia ada di atas ya. Kita samain.
Dia bilangnya mau ini sih duitnya udah horizontal, terus kita samakan nih. Dia udah ada garis nih di atas ini, kurang gede ya. Kasih 2. 20. Ya kelihatan. Ya. Oke, setelah kita tahu bahwa ini, kemudian kita kasih juga dia biar to end of 14. Sorry. Maaf Pak, 5 menit lagi bisa dibuka sesi tanya jawab Pak. Oke. Oke, kalau gini saya coba. Ini akan seperti ini ya. Nah, saya akan kasih lihat kalau udah jadi aja. Ini memang rada butuh waktu lama. Untuk yang tadi yang sudah saya bikin. Oke. Nah, setelah kalian bikin bahwa si activity itu tampilannya seperti ini. Ini ada skor A, skor B. Kita ada button ya. Ini tampilannya seperti ini. Ini udah bikin, udah jadi. Jangan lupa bahwa di Android Manifest itu harus kita tambahkan ini. Activity. Dan ini intent untuk biar dia bisa tampil waktu launcher. Nah, ini wajib. Jadi ini activity harus diregisterin di Manifest ya. Kemudian setelah ini selesai, baru kita bermain di activity. Nah, kita registerin nih. Buttonnya kita tambahkan, tambah tim A, tambah tim B, sesuai dengan ID yang ada di sini. Di main activity. Kemudian di onCreate, ini wajib, di setelah set content view, yang kita deklarasikan buttonnya ini, kita tambahkan. Jadi ini button ini adalah button punyanya Java. Kemudian yang ini r.id itu adalah punyanya XML. Maka kita harus mapping. Untuk mapping bahwa si tambah tim A ini kalau di XML-nya itu siapa yang punya. Nah, kita menggunakan view by ID. Ini contoh, dia akan ngasih tahu kok. Kan ada tambah tim A. Nah, ini kita deklarasikan semua yang mau kita isi. Contohnya tadi di sini. Di sini ada namanya view pembatas. Ini ada ID-nya, tapi ini ID yang berkaitan dengan view saja. Tapi di main activity nggak saya tambahkan. Kenapa? Karena saya nggak membutuhkan. Maka yang kita masukkan ke sini hanya yang kita butuhkan saja. Nah, kemudian kita bikin action button. Nah, untuk simpelnya bikin contohnya, tambah tim A. Kalau kita mau bikin action, kita hanya cukup nulis sedikit. Set on. Nah, dia akan ada kan? Kita enter aja, kita new, huruf O besar, dia akan tampil, kita enter. Dia akan tampil seperti ini. Ini udah ada di bawahnya. Baru kita bikin, saya taruh nih skornya A. Plus sama dengan 1, kalian udah paham ya, bahwa plus itu artinya setiap nilai skor akan ditambah angka 1. Atau kalian bisa nulisnya gini, skor sama dengan skor tambah 1. Itu juga sama artinya. Kemudian kalau untuk nulis, berarti skor tim A, kita menggunakan namanya set text. Jadi untuk ngisi teks. Kemudian kita pakai string value of skor A. Jadi di Java itu hati-hati. Ketika ada tipe data integer, kalian mau tulis tampilin di layar set text, ini akan sering nih. Sering dari programmer yang masih baru ya, itu suka error. Apa padahal saya udah nulis. Perlu diingat bahwa set text ini dia hanya mengenal string. Nah, ini kita makanya tambah pakai string value of. Kecuali nanti di sini ada plus apa. Plus yang sifatnya string. Yang tambah B juga sama. Saya tambah hasil button. Ini kalau kita mau berpindah ke activity yang lain, jadi kita bikin activity baru, namanya main activity 2. Seperti yang tadi, klik kanan,
new activity, dan seterusnya. Untuk berpindah ke activity yang lain, kita menggunakan namanya intent. Kita harus deklarasikan intent adalah intent sama dengan new intent. This itu adalah kelas ini, main activity kedua. Nah, ini namanya main activity kedua. This. Ini dimanifestkan ada nih. Oh nih, nanti error nih kalau nggak ada. Ini harus saya tambahin. Oh sorry, udah ada. Ini udah ada atas. Jadi nggak error karena udah ada. Ini seperti itu. Nah, setelah kita jalankan, saya akan jalankan gitu kan. Oke, saya pakai emulator. Saya akan sharing. Nah, hasilnya akan seperti ini. Karena tadi pertama saya ada 10, saya tambah yang nilainya 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, tim B1. Hasil akhir, karena ini hanya menampilkan layar baru, dia akan berpindah. Nah, nanti untuk kalau ada workshop, itu kalian bisa membuat seperti ini, terus berpindah ke halaman lain dengan datanya. Jadi data yang di skor depan itu pindah ke halaman berikutnya, terus nanti kalian belajar bagaimana mengelola dengan EPA, bagaimana kalian bikin list, itu kalau ada workshop. Atau misalkan kalian ada kelas Android, itu akan dipelajari. Kemudian, saya ulang. Yang perlu kalian lakukan di Android Studio, setelah kalian install, kalian harus masuk ke Tools, kemudian kalian cari namanya SDK Manager. Ini yang paling wajib. Setelah kalian install Android Studio, maaf saya tadi belum ngejelasin, kalian harus download salah satu SDK yang akan kalian gunakan. Nih, kalau saya kebetulan ini banyak yang saya download ya. Tapi minimal adalah SDK yang, kalau saya lebih baik jangan yang terlalu tinggi, yang 30 aja. 31 karena biasanya masih belum final ya. Nah, ini saya pakai Android 10. Ini adalah fungsi untuk mau di running di mana. Kemudian sama SDK tools-nya yang kalian perlu adalah ini. Kemudian NDK-nya, emulatornya kalau kalian mau pakai emulator. Kemudian sama ini Intel HAM-nya. Ini penting. Itu. Jadi saya rasa untuk lebih lengkapnya nanti bisa kalau ada workshop untuk bagaimana sih lebih ke dalamnya. Oke. Terima kasih Bu Baby. Saya kembalikan ke Bu Baby. Baik, Pak Ipang. Terima kasih untuk ilmunya, Pak. Sudah hampir jam 11 ini ternyata ya, Pak ya. Bapak Ibu, sepertinya ada beberapa Bapak Ibu dosen yang hadir. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk rekan-rekan mahasiswa, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau raise hand? Atau saya lihat di chat. Ini. Oh, ada pertanyaan Bapak. Selamat siang. Semisal kita udah punya aplikasi yang siap dipublish, apa tips? Ada tips nggak sebelum upload aplikasi di Google Play Store, Pak Ipang? Kita harus bagaimana dulu? Terima kasih. Jadi ini sudah ada aplikasinya, Pak. Tinggal upload aja di Play Store. Ada tipsnya nggak, Pak, untuk supaya bisa menghasilkan dolar terbaik? Sepertinya seperti itu tambahannya, Pak. Untuk kalian mau upload di Play Store, yang pertama bahwa pastikan aplikasinya itu tidak melanggar ketentuan dari Google Play Store. Artinya tidak ada konten-konten yang berbahaya sesuai dengan peruntukannya. Nah, setelah tidak ada bugs yang pasti ya. Karena kalau kalian punya aplikasi masih banyak bugs, udah kalian upload di Play Store, nanti ketika download itu ratingnya kalian akan dibikin jelek sama penggunanya. Banyak kan? Karena kalau sudah di Play Store, kita nggak bisa ngontrol siapa akan melakukan komen seperti apa. Nah, pastikan bahwa pertama, aplikasinya itu udah memang ready dengan minimum bugs. Kalau ada bugs, yaitu minor, jangan major.
Kemudian setelah pas upload, kalian sesuaikan dengan konten ratingnya. Apakah ini untuk dewasa atau bisa untuk anak-anak atau seperti apa. Terus jenisnya juga harus sesuai. Kalau memang ini untuk misalkan sifatnya adalah tools, ya kalian tulis tools. Jangan ngakalin sistem. Jadi memang harus jelas. Itu salah satu tipsnya, dan setelah itu kalian bisa publish. Oke. Baik Pak Ipang, ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu yang lainnya? Atau bisa raise hand? Sebelum nunggu dari peserta atau rekannya lain bertanya, Pak, saya ingin bertanya Pak Ipang. Ya, silakan. Apakah kalau dilihat kan tadi memang Bapak sudah sampaikan Pak, untuk kita belajar Android ini nanti kita banyak ya, maksudnya yang penggunanya banyak. Pertanyaan yang pertama, di mana tempat Pak atau mungkin alamat website ya? Kalau sekarang kalau ketemu langsung kan saya rasa belajar sekarang cukup susah ya untuk ketemu langsung. Mungkin apakah ada alamat website yang mungkin relevan, atau bagaimana cara belajar mungkin di kelas-kelas mana yang relevan untuk menjadi referensi apabila ada yang ingin belajar Android, seperti itu Pak. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, menurut Bapak, apakah Android ini masih relevan digunakan untuk jangka waktu yang lama, Pak? Karena kan tadi sudah Bapak sampaikan ya, Pak ya, di Indonesia maupun di dunia itu banyak sekali penggunanya. Sementara di satu sisi juga kita tahu bahwasanya teknologi ini banyak sekali inovasi-inovasinya gitu. Untuk Android ini sendiri, karena kan Android itu sudah cukup lama ya, dari zamannya BlackBerry dulu sampai sekarang ya, masih kuat terus gitu. Apakah ini masih bisa akan jangka waktunya masih long term-nya masih lama, atau sudah ada yang mungkin kiranya sudah mulai di-create atau bahkan sudah mulai digunakan, hanya belum sekuat Android ini? Seperti itu Pak. Terima kasih. Untuk yang pertama, yang belajar seperti yang tadi di awal, materi awal saya udah infokan ya, untuk belajar di mana. Itu bisa kalau secara internasional tadi saya udah sebutkan, tapi kalau mungkin karena ada permasalahan bahasanya kurang bagus nih, nggak pintar bahasanya gitu kan. Ya, untuk di Indonesia kalian bisa menggunakan decoding. Websitenya adalah decoding.com. Nah, di situ decoding itu, kalau yang di internasional tadi kan udacity.com ya. Kalau udacity.com itu memang free. Nah, kalau decoding ini dia sifatnya ada yang free, ada yang berbayar. Kalau mau hanya belajar basicnya, dia free, decoding.com. Nah, nanti kalau setelah kalian selesai, kalian harus berbayar ketika kalian kepingin pelajaran kalian itu di-review. Kalau kepingin pelajarannya kalian di-review, itu kalian harus berbayar. Tapi banyak kok sekarang itu, contohnya di coding itu juga dia menyelenggarakan kerjasama dengan pemerintah-pemerintah dan organisasi lembaga non-profit ya, untuk beasiswa. Kemudian selain di coding ada namanya udah coding ya. Itu ada banyak di Indonesia sekarang website-website yang memang dia menyediakan untuk belajar Android secara gratis. Ini ada. Kemudian yang kedua adalah tentang apakah Android itu masih long term. Kalau menurut saya 5-10 tahun lagi Android masih tetap jadi rajanya. Karena kompetitor yang paling tinggi itu kalau untuk Android itu adalah iOS. Nah, sedangkan iOS itu dia pasarnya adalah menengah ke atas. Jadi orang-orang yang notabene menengah ke atas, karena kita tahu sendiri harga device-nya itu paling murah itu ya 6 juta ke atasan lah ya. Itu masih sangat berat buat orang-orang di bawah. Jadi pasarnya masih besar dan memang udah banyak mulai OS yang bermunculan. Cuma memang ya kalau dalam 10 tahun ke depan Android masih merajai sih. Terima kasih Pak Ipang. Jadi memang sebenarnya long term-nya masih cukup jauh ya Pak ya. Jadi kalau kita belajar Android cukup worth it sekali ya. Ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan ini Bapak. Apakah bisa menggabungkan aplikasi Android dengan Kodular, dan bisa disampaikan Pak ini database-nya memakai apa Google Sheet
Nyambung nggak ya? Saya nggak gitu ngerti ini. Tapi kalau Google Sheet ke Android, coba bisa dijawab, Pak, Apa untuk namanya? database-nya. Digabungkan dengan Menggabungkan aplikasi Android dengan Kodular. kodular. Kodular itu seperti apa ya? Saya malah belum baru dengar. Kodular itu kayak kode blok, Pak. Jadi dia itu semacam nyusun-nyusun apa algoritma yang sudah disusun kayak puzzle, disusun seperti itu, tinggal dikompil nanti langsung jadi Android, Pak. Jadi sebenarnya mempermudah gitu, Pak. Intinya seperti itu. Jadi kalau saya rasa itu Android yang seperti itu, artinya ya memang kalau basic dari bahasa pemrogramannya adalah Android-nya. Kalau mau nyusun library-nya dari Android dimasukin kodular itu sangat memungkinkan sekali, Pak. Ya, bisa Pak. Saya barusan lihat kodular itu hanya semacam ini ya, modul ya. Jadi bisa kok. Dan kalau Android kan memang sebenarnya kalau kita bilang Android adalah base OS-nya. Kemudian bahasa pemrograman yang kita pakai, contohnya di sini adalah bisa pakai Java atau bisa pakai Kotlin. Nah, itu bisa. Kemudian apakah si Android itu bisa menggunakan Google Sheet sebagai database-nya? Itu bisa. Ada yang beberapa orang menggunakan aplikasi Android itu untuk dengan database-nya di Google Sheet. Cuma masalahnya kalau di Google Sheet kan dia sifatnya hanya satu sheet saja. Jadi kalau untuk mau bikin RDBMS ya rada susah. Nah, kemudian kalau untuk tadi ada database yang digunakan, kalau kalian mau taruh di Android-nya sendiri itu bisa menggunakan SQLite. Kalau mau diinstal di Android-nya. Tapi kalau mau ditaruh di server, jadi ya bisa gabungan. Apakah mau pakai si IPA ya, mau pakai MySQL bisa, SQL bisa, menggunakan bantuan IPA ataupun menggunakan punyanya si Google. Itu. Oke, baik. Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya kembali? Baik, saya rasa sudah cukup Pak Ipang, ilmunya yang disampaikan banyak sekali. Semoga harapannya, karena tadi juga disampaikan ya, baiknya ada workshop gitu ya. Karena kan ini kalau saya lihat sebatas pengantar, sekilas saya overview terkait dengan hal-hal yang kita pelajari di hari ini. Yang pertama adalah kita belajar terkait dengan pengguna Android yang cukup banyak, baik dari skala Indonesia maupun dunia. Di Indonesia tadi sudah disampaikan 89% pengguna Android dan di dunia sampai dengan 3 miliar. Pembuat aplikasi bisa untuk sendiri dan bisa digunakan, bisa dijual juga di Play Store yang akan memberikan income. Selanjutnya, cara belajar Android bisa dilakukan dalam 1 minggu, misalkan 1 minggu 6 jam, butuh waktu 6 minggu, atau dipadatkan dalam sekitar 5 hari. Praktis yang akan dipelajari di sana hanya akan mendapatkan praktis tes seperti itu ya Pak ya. Sementara hal yang harus kita pelajari saat kita belajar Android tidak hanya praktis tes. Kita butuh belajar interaktif apps, framework dan juga control flow, dan juga selanjutnya ada juga terkait dengan tadi sudah disampaikan Prepare Android Studio. Ini ada beberapa hal yang disampaikan terkait dengan Prepare Android Studio. Baik itu view text, itu ada text view, image view, scale tab, lalu relative layout, dan juga yang terakhir tadi next view group, seperti itu ya Pak ya. Ini adalah hal-hal yang telah kita pelajari di hari ini Bapak Ibu. Saya berharap teman-teman, beberapa mahasiswa yang saat ini saya rasa kebanyakan yang hadir adalah mahasiswa. Besok hari Senin sudah mulai aktif belajar kembali. Saya berharap ini bisa sering dilakukan oleh insan pembangunan, webinar-webinar seperti ini, dan mahasiswa bisa menambah wawasan karena dalam webinar biasanya yang dimasukkan narasumber adalah narasumber yang praktis memang di dalamnya. Tidak hanya berbekal teori, tapi juga beliau berbekal ilmu praktisi, seperti itu. Terima kasih Pak Ipang untuk ilmunya, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir, terima kasih Mas Indra, salam hormat. Mas Indra dan juga Bapak Ibu dosen yang lainnya. Sebelum kita tutup, boleh di open videonya kita foto bersama Bapak Ibu?
Ada 6 slide, boleh dibantu untuk dibuka videonya. Oke, baik. Untuk slide pertama, 3, 2, 1. Berikan senyum terbaik ya, sebelum makan siang. Slide kedua. Baik, selanjutnya slide ketiga. Ada Pak Joni, Pak Didi, Pak Suroso. Selamat siang, Bapak. Baik, slide keempat. Ibu Siti Maisaro. Slide kelima. Slide terakhir. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Sekali lagi terima kasih Pak Ipang untuk sharing ilmunya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Salam hormat, sehat selalu ya semuanya. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Sekali lagi terima kasih untuk waktu dan semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin workshopnya, Pak. Materinya saya share di itu ya, di chat. Masih di Bekasi, Pak Ipang. Pak, materinya di mana, Pak? Ada di itu, ada di chat, Silakan untuk yang mau materinya ada di chat. Tapi sebaiknya setelah ini sih memang harus ikut workshop atau ngikut kelas online ya. Banyak kok. Ini saya sudah share Di everyone. chat link, Pak, apa gimana? Enggak, di chatnya itu kan ada. Saya udah share materinya. Saya share ke everyone kok. Ini sebentar lagi mau di close. Buka aja chat terus di download. Itu ada yang dari saya. Saya ngirim jam 06. Oke, terima kasih. Saya undur diri ya. Terima kasih Pak materinya.